Di video ini, saya mau mempertegas lagi bahwa metode kebanyakan orang dalam belajar bahasa Inggris itu kurang tepat. Ya, menurut pengalaman saya tidak tahu apakah kamu juga mengalami hal yang sama, tapi saya percaya bahwa apa yang saya lakukan dulu, itu kebanyakan orang melakukan hal yang sama dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama yang saya lakukan, yang pertama saya tuliskan di sini, yang pertama adalah menghafal. Oke, menghafal. Jadi metode yang saya gunakan dulu dalam menghafal adalah, nah di hari pertama ini, ya, saya menghafal 5 kata, ya. Kosakata 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi saya menghafal apa bahasa Inggrisnya ini, apa bahasa Inggrisnya kucing, apa bahasa Inggrisnya anjing, contohnya apa bahasa Inggrisnya ayam dan lain sebagainya. Itu hari yang pertama. Nah, di hari kedua, saya juga melakukan hal yang sama ya. Saya hafal lagi 5 kosakata. 1, 2, 3 kosakata, 4 kosakata, 5 kosakata. Dan saya berhasil menghafal, berarti saya berhasil menghafal 10 kosakata dalam 2 hari. Ya. Nah, di hari yang ketiga ini, saya juga berhasil untuk menghafal 5 kosakata. Ya. Dan di hari ketiga, saya bisa menghafal 15 kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, tiba di hari yang keempat, ya, ini menurut pengalaman saya ya, dan ini yang saya ingat ya, saya berhasil menghafal 3, 4, 5 kosakata. Ya, saya berhasil menghafal 5 kosakata di hari keempat. Namun, saya kosakata yang saya hafal di hari pertama, saya cukup sulit untuk menghafal lima-limanya. Ya, jadi saya miss satu. Ya, jadi tinggal 4 kosakata di hari pertama yang bisa masih menempel di otak saya. Ya, kemudian di hari yang kelima, nah di hari kelima ini semakin banyak kosakata yang ada di otak saya ya. Kosakata 2, 3, 4, 5. Saya berhasil untuk menghafal kelima kosakata ini. Namun kosakata yang di hari pertama saya sudah lupa ya. Mungkin saya miss 3 ya. Dan di hari kosakata yang di hari kedua saya sudah lupa satu. Begitu ya. Nah, kemudian di hari yang keenam ya, di hari keenam saya juga berhasil menghafal 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi saya sudah lupa kosakata di hari yang pertama semuanya. Dan di hari yang kedua saya juga sudah lupa 3 kosakata. Dan di hari yang ketiga bisa jadi saya lupa 1 kosakata atau 2 kosakata. Dan begitu selanjutnya. Nah, kebayang jika kita sampai hari yang ke-10 contohnya, ya. Kita berhasil menghafal 5 kosakata, ya. Tetapi mungkin di hari yang ketiga ini juga, di hari kedua ini udah pasti lupa, di hari yang ketiga ini sudah pasti lupa, dan mungkin di hari keempat ini lupa, dan ada sebagian di hari kelima ini yang lupa. Nah, semakin banyak kita hafal, semakin banyak hafalan kita di jauh-jauh hari itu akan lupa. Artinya adalah kita bukanlah seperti komputer ya. Kita ini bukan seperti layaknya komputer ya. Jadi komputer ini kan dia bisa kita rekam data atau informasi dan bisa disimpan selamanya. Ya, selama komputernya tidak rusak. Tetapi komputer pun ada limit batas penyimpanannya ya, ada storage batasannya ya, tidak bisa menyimpan semua data gitu. Apalagi otak kita ya. Jadi otak kita pun tidak mampu untuk menghafal semuanya itu. Kemudian metode yang kedua yang saya lakukan adalah dengan menghafal ataupun mencoba memahami rumus-rumus ya. Rumus-rumus apa aja? Contohnya rumus tenses ya. Tenses ada 16 tenses, tetapi yang lazim 12 ya atau 16 ya. Nah, kemudian juga pola-pola kalimat kausatif contohnya ya, atau pola-pola kalimat gerund ya, dan lain sebagainya. Dan kita coba menghafal pola-pola kalimat ini. Contohnya seperti subjek, ya, tambah to be, ya, tambah verb ing,
ya, dan lain sebagainya. Dan kita coba menghafal setiap pola-pola dalam susunan kalimat. Nah, itulah metode yang saya gunakan dalam belajar bahasa Inggris. Dan saya juga tahu dan percaya bahwa kebanyakan orang juga mengalami hal yang sama ya. Nah, saya mau mempertegas bahwa metode yang saya lakukan ini dalam belajar bahasa Inggris, dan saya yakin bahwa banyak orang juga melakukan hal yang sama, ini metode yang kurang tepat dalam belajar bahasa Inggris. Ada 3 alasan kenapa metode ini kurang tepat. Nah, kita tulis ya. Nah, ada 3 alasannya. Alasannya yaitu yang pertama, ya, yang pertama itu bahwa otak kita bukan layaknya komputer ya. Kita analogikan di sini bukan komputer. Oke. Jadi otak kita bukan komputer, di mana ketika informasi direkam dan tersimpan selamanya selama komputer itu tidak rusak, tetapi itu pun ada batasannya ya. Nah, otak kita bukan komputer, ketika direkam langsung bisa tersimpan. Bukan seperti itu. Alasan yang kedua, kenapa metode ini tidak tepat, seperti yang sudah kita pelajari di video mindset sebelum-sebelumnya, yaitu bahwa saat kecil kita itu, ya ini contohnya kita bayi ya, ini bayi, ya, kita itu sejak lahir, itu kita langsung menerima listening dulu ya. Listening dulu artinya merekam informasi ke dalam otak kita atau pikiran kita. Nah, ada 5 ya panca indera yang bisa memasukkan informasi ya. Tetapi kan bukan kulit, bukan mulut, bukan hidung, bukan mata, melainkan telinga yang bisa maksimal dalam memasukkan informasi ke dalam otak kita. Maka listening terlebih dahulu, yang paling penting, kemudian nanti akan diikuti oleh speaking. Nah, ini adalah dua metode yang paling tepat sebenarnya untuk kita mulai belajar bahasa Inggris. Nah, nanti ada reading, speaking, dan lain sebagainya untuk penambah dari metode belajar kita. Ini yang kedua ya. Jadi menghafal bukanlah merupakan metode yang tepat atau kurang tepat ya. Karena kita belajar bahasa, kita bisa berbahasa Indonesia sekarang bukan karena menghafal, melainkan karena kita mendengar dari sejak lahir, kemudian kita melatih diri untuk mengucapkan informasi atau kata-kata yang tersimpan di alam bawah sadar kita semakin sering, dan semakin terbiasa. Itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga, kenapa metode ini kurang tepat? Karena metode ini membuat kita stres, ya. Stres, tertekan, ya, terbeban, dan lain sebagainya. Artinya adalah kita kurang nyaman dengan metode belajar yang seperti itu. Terasa capek ketika kita harus menghafalnya, harus memahaminya dengan rumit, ya. Jadi kita merasa bahwa diri kita nggak nyaman dalam belajar. Dan belajar bahasa Inggris jadi termindset bahwa belajar bahasa Inggris itu menjadi sebuah beban atau hal yang tidak mengenakan, begitu ya. Jadi artinya bahwa apa yang kita belajar sebelumnya tentang ras ya. Nah, jadi kita gambar lagi di sini otak manusia ya. Nah, otak manusia ini yaitu dibatasi oleh yang namanya ras ya. Nah, ini adalah otak sadar dan ini adalah otak bawah sadar. Nah, intinya adalah bahwa kita perlu memasukkan informasi itu ke dalam otak bawah sadar kita ya, pikiran bawah sadar kita supaya menjadi long term memory ya, informasi itu long term memory. Ya, intinya seperti itu supaya nanti kita bisa gunakan ketika kita berbahasa Inggris contohnya begitu ya. Nah, tetapi tidak semudah itu ras ini untuk terbuka ya. Dan kita sudah belajar bahwa ras ini terbuka. Nah, di sini ya. Nah, ras ini terbuka ketika dalam kondisi rileks, santai, nyaman, senang, gembira, bahagia, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ras itu akan tertutup kalau suasana hati tidak nyaman, under pressure, beban pikiran banyak, tidak percaya diri, marah, panik, gagap, gugup, dan lain sebagainya. Artinya stres, tertekan, terbeban dalam menghafal itu akan membuat kita tidak nyaman dan ras pun akan tertutup. Ketika ras sudah tertutup, kita berusaha apapun untuk belajar, itu akan tidak maksimal hasilnya. Sehingga tidak ada informasi yang akan tersimpan di alam bawah sadar. Nah, ketika kita mau ngomong pun apa yang mau diomongin ketika tidak terekam apa-apa di dalam alam bawah sadar kita. Sehingga itulah ketiga
alasan kenapa metode yang saya lakukan dulu dan kebanyakan orang lakukan tidak tepat. Jadi kesimpulannya, metode yang paling tepat adalah kamu listening terlebih dahulu, ya, kamu masukkan, kamu rekam informasi sebanyak-banyaknya, kamu biasakan diri kamu untuk mendengarkan data, informasi, bahasa Inggris, ya. Kemudian nanti itu akan membuat kamu bisa mengucapkannya, ya. Jadi ketika kamu bisa mengucapkannya, informasi itu bisa keluar. Nah, ketika keluar itu bukan berarti tidak tersimpan, ya, maksudnya dipakai. Dipakai itu bukan berarti jadi lupa. Artinya semakin sering kita keluarkan, dia semakin semakin ibaratnya baterai semakin full charge gitu ya, semakin menyala begitu. Artinya informasi itu ketika sering kita pakai, dia akan semakin terekam, semakin ingat kita gitu. Jadi itu makanya ala bisa karena biasa, yaitu dengan praktek. Ketika kita sering praktek, contohnya kata A. Ketika sering kita gunakan kata A ini, dia akan semakin tersimpan, semakin ingat kita kata A ini ketika sering kita gunakan. Tetapi melainkan ketika kita jarang menggunakannya, maka dia semakin lama akan semakin lupa. Ya. Sekali lagi, metode yang tepat adalah listening terlebih dahulu, kemudian nanti kamu speaking, dan yang lainnya akan mengikuti. Itu aja untuk video kali ini, kita lanjut video mindset selanjutnya.